Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri dan di sebelah kiri gua ini udah ada produk dari Kyoal. Nah, jadi kalau kemarin kita udah pernah membahas untuk yang 16 volt, kali ini untuk varian yang di 20 volt ya, atau di sini di 21 volt ya. Nah, eh, dia maksimal untuk Nm ya, di sini terlihat jelas sekali ya di 65 Nm. Nah, sebetulnya ini produk bukan baru juga ya, tapi baru kalau di G3 Channel ya, tapi kalau di luar sana sebenarnya udah banyak banget ya teman-teman udah pada mereview produk ini. Dan apa yang membuat gua tertarik ya pengen nge-review produk ini karena memang jujur ya ini kayaknya produk menurut gua wajib ya, atau bisa lah ya kita pertimbangkan ya, mengingat ya kemarin di 16 volt ya cukup menarik kalau menurut gua, dan karena ya ini dengan package di 2 buah baterai ya, per satu baterainya di 2000 mAh. Harganya cuma hanya 500 ribuan ya Bang RT ya? Iya. Nah ini murah banget, udah brushless ya. Nah, Kyoal dengan tipe KY6065 ya. Nah, di sini spesifikasinya di 21 volt ya, untuk baterai pack-nya dia maksimal torsinya di 65 Nm ya. Untuk RPM-nya di 0 450 dan di speed 2-nya dia ada di 0 di 2000 untuk RPM-nya ya. Di sini gua nggak paham yang artinya lighter di sini ya, nggak ngerti juga gue nih apa nih ya. Forward reverse ya, ya jelas ya ini pasti dia udah bisa berputar ke kiri dan ke kanan ya. Sudah ada walk light ya, dan di sini sudah ada multifunction. Nah, multifunction ini gue nggak ngerti ya. Multifunction mungkin yang dimaksud juga apa ini namanya multifunction. Mungkin dia udah 3 in 1 kali ya. Mungkin yang dimaksud ya udah ada drilling, hammer dan penyekrupan ya. Oke, nah untuk kapasitas cak dia di 10 mili ya, di 400 sorry ya, tadi 450 ya, drilling diameter steel ya di 13 mili ya, dan woodnya di 32 mili ya. Nah, jadi kalau gua ngelihat di nanti teman-teman mungkin bisa mampir di channelnya Zhao Zhao Teknik, nanti di sana dia pernah ngebahas ini dan dia berkata, ya daripada beli yang 13 mili lebih baik beli yang 10 ya, seperti ini. Jadi nanti caknya tinggal diganti kalau memang kepengen lebih gede ya, di upsize ya. Karena menurut beliau ini untuk yang 10 lebih murah ya, dan harganya jauh lebih murah, jadi lebih baik beli yang 10 aja daripada beli yang 13. Nah, oke ya, langsung kita buka aja, dan ini luar biasa ya, packagingnya cakep banget ya, menarik banget ya. Ini ya, gua sempet agak berpikir kok ini alat packagingnya cakep banget ya. Dia udah pakai dus seperti ini ya. Nah ini ntar ya. Oke, nah iya ya ini dia. Nah ini ya, dia udah pakai carrying case seperti ini ya. Carrying case-nya bagus ya, dia udah ada tagging di depan ya. Di sini udah ada tagging, jadi kalau misalnya lu di proyek ataupun di site ya. Nah, ini jadi nanti tinggal dikasih nama nih ya. Misalnya nih namanya Baharudin atau siapa nih, misalnya si Jamal apa siapa. Nah, ini tinggal dinamain nih di sini ya kan. Nah, terus kalau gua ngeliat posisi sini ya, dia kayaknya memang udah T-stack. Nah, jadi di sini dia udah T-stack nih. Jadi dia tinggal dibuka, dimegarin ke kanan ke kiri ya, lalu tinggal kita kencengin. Dan carrying case-nya ini kalau menurut gua tebel ya, cakep ya. Tapi ini gua nggak bisa nyontohin T-stack karena memang box yang 16 mili dia berbeda ya, atau carrying case-nya dia berbeda ya. Nah, di sini ada manual book ya, dan ada beberapa aksesoris yang sudah diberikan dari Kyoal ya, dan di sini 2 buah baterai berbase baterai LXT. Nah, dia di sini ini baterainya build quality-nya bagus ya. Dia sudah ada rubber di bagian bawah, udah ada rubber, ini udah di balut rubber semuanya ya. Dan lagi-lagi ini LXT jadi menarik, bagus banget. Dan di sini docking charger ya, sudah dikasih docking charger ya. Di sini docking chargernya untuk outputnya dia ada di 1,5 ampere ya. Nah, lalu di sini, nah ini memang kembali lagi memang lagi tren ya. Jadi dia sudah diberikan belt clip tapi berupa sekalian base plate hammer ya. Jadi nanti kita bisa pukul posisinya ya. Nah ini baterai yang satunya lagi, dan ini unitnya. Dan gue suka banget ya dia boxnya ini udah pakai inner kayak gini ya. Jadi pada saat kita meletakkan tools itu jadi lebih tertata dengan rapih ya. Jadi nggak sembarangan ya di mana-mana. Nah, tapi gue agak bingung nih ya. Jadi hampir sekarang ini power tool tuh dikasih tagging kayak gini nih ya. Kayak cangcut. Iya, ini ada taggingnya terus ini. Masalah la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Nah jadi dikasih terus semuanya nih. Dari kemarin gua nge-review pokoknya nih ada terus nih. Gua nggak ngerti kenapa ini. Ya ini kenapa nih Bay? Dia ada taggingnya mulu nih Bay. Ngodein apa ini dia Bay? Apa ada kode-kode tersendiri gitu Bay? Coba digesek Pak. Digesek ya. Oke. Ini bukanya kok nggak bisa ya Bay ini ya? Ini. Enggak usah. Maksudnya biar nggak rusak gitu loh dibuka gimana? Nggak bisa ini. Nah ya, ini dia modelnya tali nilon ini dia kagak bisa kita buka ya. Ini udah pedot aja lah. Nah ya. Oke, nah ini dia unitnya ya. Ini sangat compact, kecil, menarik dan ininya nggak usah gua pasang ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang ini, dia sudah ada bautnya nih. Jadi ya, nanti mungkin tinggal diganti baut yang panjang ya. Jadi nanti tinggal dipasangin aja. Nah seperti itu. Oke, ini dia ya. Ini dia. Nah ini nih yang gue suka kalau baterai ada apa namanya karetnya. Nah ya tuh ya, tuh ya. Jadi dia apa namanya kagak nyerolog. Kalau kata orang ini mah kagak nyerolog gitu dia bisa berhenti ya kan. Nah ini jujur ini kecil compact ya dan build quality-nya cakep kalau menurut gue cakep banget. Mungkin gue bisa bilang pakai banget ya ini karena memang terlihat sangat rapih banget ya, sangat rapih banget. Gearbox di bagian depan di sini juga dia udah metal ya. Nah ini cakep ya, cakep banget. Nah jadi kelihatannya tuh sangat tampil beda ya. Nah Caknya dia udah besi yang tadi gua katakan di awal dia di 10 mili ya. Dan di sini pengaturan torsi di depan 1 hingga 20 dan modenya dia tinggal kita ganti. Dan ini gue suka. Kalau mode yang bisa begini gue suka. Kenapa sih Bang? Suka karena enak. Kalau misalnya modenya yang begini tuh kayaknya muternya banyak gitu. Nah, tapi yang lebih enak lagi dulu tuh waktu gua ya masih ada Makita dulu ya. Di bawah nih torsinya tinggal dipijit doang. Nah, mau berapa modenya juga di bawah. Jadi di atas ini sudah los. Ya udah polos ya kan, udah nggak usah diputar-putar begini lagi dah, ribet. Nah di sini juga di atas dia polos nih ya, udah ada di bawah nih tunggu speednya. Kalau ini kan speednya masih di atas ya, speed 1 dan speed 2 ya, tapi ya beda ya, gua bukan ngebandingin, gua cerita doang ini udah. Ya nih ya cakep banget ya, desainnya juga bagus, menarik ya, dan tampil beda lain dari yang lain ya. Dan di sini nih untuk di grip rubbernya dia bentuknya kayak karbon ya, dan berwarna hitam ini nih yang di bawah nih full rubber semuanya ya. Dan di sini juga flow anginnya bagus di bagian bawah nih. Ya ada bolong-bolong ya untuk mengatur buangan panas ya pastinya. Dan di sini ya ini memang bagian sini nih dia agak sedikit tinggi ya, mungkin karena memang di sini ada bolongnya ya. Gua nggak paham juga ya, mungkin desainnya beda-beda. Nah ini cakep banget ya. Nah ya. Dan kebetulan gue nggak bisa ngetes untuk RPM ya, sayang banget ya. Ini belum ketemu lagi-lagi ya. Nanti mungkin kedepannya kita coba akan tes ya. Dari sini di bagian bawah sini dia ada indikator baterai aja sih. Dan walk light-nya gue suka ya, dia juga terang untuk walk light-nya. Dan so ya kayaknya sebelum gue nyoba ya, nah sebelum gue simpulin, nah ini kalau gue kembali lagi ke build quality ya, the best kalau menurut gue ya, dengan harga produk yang cuma hanya di 500 ribuan tapi kita udah ngedapetin kayak begini, carrying case ya. Nah kalau masalah garansi gue nggak tahu ya, tapi yang jelas kita nggak ngomong garansi lah ya di dalam produk ini ya. Dan paket pembeliannya dia tersedia juga untuk yang 4000 mAh ternyata ya. Kalau ini kebetulan gue ambil yang di 2000 mAh, langsung kita cobain aja yuk. Oke guys, jadi ini kita akan coba ya, mungkin untuk awal kita awali langsung ya ngebor di beton K300 ya. Nah ini kita masuk ke mode hammer ya, dan di sini gua maksimalin di ini 12 mili ya. Nah di 12 mili ya ini kita paksain masuk, tapi memang sebetulnya kalau kita caknya mau diganti untuk yang 13 ya, ini masih bisa juga ya. Nah tapi mungkin kalau gua saran lebih baik di 10 aja ya, disesuaikan dengan kapasitas bornya saja ya. Nah ini langsung kita cobain aja, dan gue pengen nyobain kira-kira ya tenaganya seperti apa. Ini baterainya 2Ah, udah gue cas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Asli. Cakep emang ini. Enak loh ya. Eh, kecil-kecil cabai rawit ini tenaganya. Luar biasa ya. Enak banget, tapi kita coba satu kali lagi ya. Kita coba pindah posisi ya. Mungkin agak di tengah sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asli enak. Luar biasa ini. Sumpah enak banget. Tenaganya ya. Kecil-kecil nih ya. Gue penasaran jadinya. Gue coba tekan ya. Ini gue coba kasih tekanan ya. Kita coba sekali lagi ya. Ini high speed ya. Ya, atau di speed 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Oke, ya. Ini gua tekan ya, gua tekan banget ini. Nah, tadi gua sempat gua tekan banget ya. Ternyata ya itu, kalau Pak tadi pas terlalu ditekan ya mau nggak mau terhenti juga. Mungkin dia udah lelah juga ya. Karena kan tadi nih lubang ketiga. Kalau lubang 1, lubang 2 ya. Gue tekan sih tapi nggak terlalu seperti yang pada saat 3 kali gue ngelubangin. Luar biasa nih. Kalau menurut gue kecil-kecil cakep ya. Untuk tes dari hammernya. Langsung kita siapin kayu aja ya. Langsung kita cobain ngebor nih. Nah ini medianya kayu jati ya. Ini jati Jawa Timur ini. Masya Allah ya. Mata bor fast cut ya di 25 mili ya. Ini kita langsung pakai speed 1 ya. Mode sudah masuk ke mode drilling ya. Langsung kita coba aja ya speed 1 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, pas banget retaknya lagi ya. Kita pindah dulu dah Mamen. Ya, coba di sini speed 1. Cakep banget ya. Cakep tenaganya asli ya. Tenaganya enak banget nih. Speed 2-nya ya, kita nyobain ya. Langsung aja nih Mamen, sebelahnya Mamen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, nggak mau speed 2-nya ya. Oke, speed 2-nya nggak mau dia. Wah, cakep banget. Temnya mana teh? Cakep banget ini guys, asli guys. Ya, ini baterainya masih yang lama ini. Ya, tuh baterainya masih yang lama. Belum kita ganti dari beton tadi. Cakep banget. Ngeri. Ya. Nih, bisa lihat ya. Nah. Oh, nih. 45. Panas ini, udah panas ini. Oh, 52 ya. Udah panas. Oh, nah, kita coba sekali lagi. Screwman. Cakep ini, benar-benar. Beda banget ya rasanya, feelsnya cakep ini. Nah, ini ntar kepentok besi kita di bawah. Ya, ini di sini kita cobain dah. Cakep banget ini. Nah, loh. Bah, galak emang. Asli enak men. Enak banget. Enak banget. Asli. Ya gua nggak tahu ya kalau buat nyekrup ya, kita cobain ya. Kalau buat nyekrupnya ya. Nah, ini aja nih. Ini ada drill bit di sini nih, ya. Nah, ya kan? Lihat. Udah panas banget ini, panas. Ya.
Kita siksa ini masalahnya nih. Nah, ya. Nih, kita coba ini. Ya, better ya untuk ininya ya, apa namanya, triggernya. Ya. Triggernya lumayan lah. Ya dibilang smooth banget enggak ya, tapi lumayan lah. Ya. Masih enakan yang 16 ya untuk smoothnya. Oke. Ya. Masih enakan yang kita coba speed 2 ya. Untuk nyekrupnya. Oke, ya. Oke, ya. Mantap ya. Ini luar biasa kalau menurut gua ya. Mungkin gue bisa bilang ini rekomen banget ya. Rekomen banget ya. Cakep lah ya. Cakep untuk hasil tesnya kalau menurut gue ya. Udah nice banget ya. Di beton gak ada masalah. Di kayu juga nice banget ya. Powernya gue ngerasain di Fastcut ini. Cakep banget. Dan ini baterainya gue suka ya. Tuh lihat baterainya masih 3 bar. Jujur baterainya panas. Baterainya panas. Tapi apa namanya. Gue bisa katakan masih cukup stabil dari tenaganya. Dan yang paling ngerasain powernya tuh yang agak sedikit berbeda ya. Di beton ini nice banget, enak banget dipakainya. Dan kalau untuk tadi ya, untuk nyekrup ya, gue bisa bilang mungkin lebih enak yang 16 ya untuk smooth dari triggernya. Oke, ya cakep lah ini. Ya, tadi kalau menurut gue ya, ini kita awali dari trigger dulu deh. Kalau dari trigger dia memang tidak sesemut yang gue rasakan si 16 ya. Nah tapi juga gue jujur agak sedikit kurang suka kalau nyekrup pakai 20 volt kayak begini, agak gimana ya rasanya, agak kurang aja gitu. Dan ini kalau merah begini gue mengingatkan banget sama Milwaukee, emang apalagi tulisannya ada flex volt di baterainya nih, high output lagi ya kayak baterainya Milwaukee. Iya. Nah ini tuh ya triggernya agak sedikit menurut gua agak kurang smooth ya ketimbang kalau yang 16 kemarin tuh memang lebih smooth ya. Dan ini build quality-nya gue suka, ini yang hitam nih full rubber semua ya. Tadi kalau misalnya kita coba ngebor di kayu ya, pakai mata bor Fastcut dan kita ngebor beton ya, gua rasa udah cukup banget ya. Dan kembali lagi ya, biarpun tenaganya gue bisa bilang nggak gede-gede amat, dan gue nggak bisa ngeklaim bahwasanya 65 Nm ini the real apa enggak ya. Jadi 65 Nm yang di sini tuh sekali lagi gue nggak bisa ngetes. Dari dulu gue udah nyoba yang namanya kepengen ngetes Nm atau torsi dalam satu buah impact drill ya. Ini sulit ya, nggak bisa ya, makanya gue nggak pernah gue publik ya dari dulu gitu. Jadi kayak gue nyoba tuh kayaknya susah buat nemuin, makanya gue lebih ke feels aja ya mungkin ya. Terasa kok ya, gue udah pernah nyoba untuk beberapa impact drill yang gede-gede ya, 999 salah satunya kalau dari DeWalt, dan seri berapa ya gue nggak hafal ya, XGT yang jelas ya. Untuk serinya Makita gue lupa yang berapa, pokoknya kurang lebih sekitar 15 juta adalah satu peti itu ya, 2 biji baterai 4000 Yamaha gitu. Nah dulu tuh zaman dulu, jadi gue udah nyobain, memang feelsnya memang beda banget dan terasa kalau memang NM-nya benar-benar the real gede ya istilahnya begitu. Nah tapi mungkin nanti ke depannya gue akan observasi lagi bagaimana supaya kita untuk mengetahui 65 Nm ini the real apa enggak ya. Karena pada hakikatnya ya kita nggak bisa mengambil bilangan 65 Nm dan nggak ada hubungannya sama setelan torsi yang di depan. Ini nggak ada hubungannya sekali lagi ya. Ini adalah torsi untuk penyekrupan ya. Jadi berbeda dengan torsi kekuatan ya, karena modenya memang berbeda ya. Jadi kita nggak bisa ambil suatu kesimpulan bahwasanya ya nomor 1 ya atau nomor 2 di sini ya. Nah istilahnya kita bisa bilang ini kita bagi ya, dari 65 Nm kita bagi ke 20 misalnya, nggak bisa lah. Berarti kalau 150 Nm dibagi 20 hasilnya kan akan berbeda juga pastinya. Oke ya, mungkin nanti ke depannya kita akan coba gali kembali, mudah-mudahan bisa kita tes the real apa enggak nih di 65 Nm. Nah kembali lagi ya, untuk kesimpulan kalau menurut gue dengan harga yang ditawarkan dan build quality yang seperti ini, box yang kita dapat itu udah the best banget ya. Benar-benar ini wajib banget dan layak banget ya buat kalian pertimbangkan ya. Dari sisi pricing, kalau dari tenaga ya cukup ya, gue bilang gede banget enggak juga ya, tapi lemah enggak juga ya. Itu udah cukup lah ya dengan bor
ya di harga segini apa yang udah kita dapetin. Wah, the best banget ya kalau menurut gue ya. Mungkin kalau saran dari gue, kalau memang ada after salesnya, ini akan menjadi jauh lebih baik lagi produk ini. Asli ya. Cuma sayang aja kalau menurut gue mungkin ya after salesnya belum terbangun atau seperti apa ya gue nggak tahu juga ya. Ya artinya ya tetap aja kita dukung ya untuk produk apapun yang ada di Indonesia ya. Moga-moga ya. Jadi semakin banyak pilihan ya pastinya juga ya teman-teman ya nggak semakin bingung nih buat tentuin kira-kira yang mana yang cocok sama teman-teman. Baik. Lak-lakan gue nyangkut lagi dah. Nah, jadi begini ya, ada harga ya kan, bisa pilihan produknya banyak. Kalau zaman dulu kan kagak ada ya. Jadi misalnya punya duit 300.000 mau beli yang mana, mau yang kayak gue bilang, mau yang merah ya merah, mau yang kuning. Sekarang kan mau beli yang merah, mau yang kuning, kagak mesti beli yang Milwaukee apa yang DeWalt ya. Kalau zaman dulu merah udah pasti Milwaukee, kuning udah pasti DeWalt ya kan. Nah, merah ada KOL ya kan, yang kuning ada apa tuh? M kode L. Wah, itu luar biasa banget. Gue kadang-kadang jadi seru juga ini sekarang. Sekarang udah banyak variannya. Lama-lama ntar apaan aja dikawin deh semua, dah luar biasa deh pokoknya. Oke, ya semoga video ini bermanfaat dan gua akan sertakan untuk link pembeliannya. Pastikan kalian cek ya. Gua Gugun bersama tim ya. Jangan lupa diikuti terus ya sosial media gua ya, baik dari Shopee ya, Instagram, TikTok ya, sampai di Facebook deh ya. So thank you banget. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.